Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah pada kesempatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Apa itu jujur? Dulu sudah pernah disampaikan waktu kelas 7 kalian. Jujur adalah berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Setiap orang mendapatkan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya. Demikian pula anak berkata jujur kepada orang tua. Ini contoh, jadi jujur ketika kita berada di rumah atau jujur di keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Alaikum bisidqi ya. Ini bacanya bisidqi ya. Mohon maaf Pak Fuad salah menulis harakatnya. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi anak-anak, kita diperintahkan untuk bersikap jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan. Maksudnya hidup kita menjadi berkah. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, diberikan ketenangan, diberikan keharmonisan karena kita bersikap jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada bapak ibu guru, jujur kepada siapapun itu. Jadi jujur ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil. Apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Jadi anak-anak yang adil ya, yang adil tidak tidak pilih kasih. Jadi karena kita sama-sama makhluk Allah, dalam hal ini manusia, ya sayangi, menghormati kepada orang tua. Orang tua pun
juga harus adil, menyayangi semua anak-anaknya. Saling menghargai, saling menghormati. Jadi memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul mazlum tuhmalu 'alal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama. Artinya ada 3 orang yang doa mereka tidak terhalang. Maksudnya apa? Jadi kalau 3 orang ini berdoa dengan cepat, yaitu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yaitu al-imamul adil, adalah imam atau pemimpin yang adil. Kemudian wasaimu hatta yuftiru. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi kalau kalian puasa, perbanyaklah berdoa, karena kalau kita berpuasa kemudian mau berdoa, doa-doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, adalah doa orang yang dizolimi, orang yang sedang teraniaya. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita menzolimi orang lain atau menyakiti orang lain. Kalau sampai orang yang kita sakiti, umpamanya, semoga tidak ya, umpamanya ada orang yang tersakiti karena kita, kemudian orang itu berdoa kepada Allah yang jelek-jelek umpamanya, maka doanya ya akan didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, disayangi ya. Semoga orang yang kita sayangi itu mendoakan kepada kita yang baik-baik. Begitu ya anak-anak ya, paham? Insyaallah. Tuhmalu 'alal ghamami wa tuftahula abwabus sama. Di doa mereka akan dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Jadi tidak ada pembatas, tidak ada halangan yang membuat doa itu tertolak. Doanya akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tadi 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penghalang? Imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, kemudian orang yang dizolimi. Dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Anak-anak, mari kita baca surat Al-Maidah ayat yang ke-8 ini, tentang jujur dan adil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di anak-anak, pada ayat ini menegaskan bahwa menegakkan keadilan itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan kebenaran. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, umpamanya, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Jadi yang intinya adalah tidak berpihak kepada yang tidak benar, harus berpihak kepada yang benar, membela yang benar, melawan ketidakbenaran. Maksudnya juga perilaku jujur, jujur atau berkata yang benar, jangan sebaliknya. Penerapan perilaku jujur dan adil. Anak-anak, jujur dan adil bisa kita terapkan pada di sini tiga tempat. Yang pertama di rumah. Ketika kita di rumah, kita pun harus jujur dan adil. Kemudian ketika di sekolah, dan ketika kita di masyarakat. Contoh jujur dan adil di rumah. Contohnya, ini contoh saja. Melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Namanya orang tua nyuruh apa, minta dibelikan entah minyak, entah beras, entah apapun itu, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan membantah. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada orang tua ketika ingin pergi bermain bersama teman. Jadi kalau ingin pergi kemanapun, izin orang tua. Kemudian yang ketiga, meminta izin ketika ingin meminjam sesuatu kepada kakak atau adik. Jadi kalau ingin sesuatu, ingin meminjam sesuatu, ya bilang dulu, jangan diam-diam mengambil. Itu namanya apa kalau diam-diam ngambil? Namanya mencuri. Jadi jangan seperti itu. Izin dulu.
Kemudian penerapan adil ketika di rumah. Contohnya memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan dan porsinya. Ini tugas orang tua ya. Jadi setiap anak beda uang sakunya. Anak SD dengan anak SMP berbeda. Atau SMP dengan orang yang sudah SMA. Atau yang sudah kuliah di perguruan tinggi. Tentunya uang sakunya berbeda. Jangan iri. Nah, nanti pada saatnya kalian juga akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan kakak-kakak kalian. Kemudian mencintai seluruh anggota keluarga dan tidak berat sebelah. Jadi sayang pada semuanya, sayang adik, sayang kakak, sayang orang tua. Sehingga tidak merasa cemburu atau merasa pilih kasih. Kemudian membagi tugas dalam keluarga secara merata. Jadi tugasnya dibagi-bagi. Mungkin hari ini mencuci, siapa tugasnya. Hari ini menyapu, siapa tugasnya. Hari ini yang memasak, siapa tugasnya. Jadi dibagi tugasnya supaya apa? Supaya adil di rumah, ya, di rumah atau di keluarga. Contoh adil, contoh jujur dan adil di sekolah. Contohnya jujur di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan pada Bapak Ibu Guru dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, ya dikerjakan, jangan ditunda-tunda dalam mengerjakannya. Apa jadinya kalau tugas itu ditunda-tunda? Ya nanti tugas itu akan semakin banyak sehingga membuat kita bingung atau stres. Mana nih tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mencontek pekerjaan teman baik saat ujian maupun mengerjakan PR. Yang jujur ketika ada ujian atau ulangan. Yang ketiga, bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman. Jadi bicaranya yang jujur, tidak dibuat-buat. Jadi, kepada siapapun. Kalau di sekolah ya kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, atau teman-teman. Kemudian adil di sekolah, contohnya menghormati dan menghargai semua guru dan karyawan di sekolah. Jadi tidak membeda-bedakan guru ini dengan guru itu. Guru ini enak, guru itu nggak enak. Nggak seperti itu. Ya sama-sama dihormati. Jangan kalau sama guru ini baik, mau mengerjakan tugasnya, tapi kalau sama guru itu nggak usah, nggak apa-apa. Jadi dikerjakan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian membagi tugas kebersihan kelas secara merata. Di tugasnya dibagi, namanya hari Senin absen 1 sampai 5 umpamanya. Di Selasa absen 6 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian memberikan nilai ulangan kepada siswa sesuai dengan kemampuan. Nah, ini tugas guru. Jadi memberikan nilai kepada siswa sesuai kemampuan. Jadi kalau dia rajin, tentunya nilainya bagus. Berbeda dengan anak yang malas-malasan, tugasnya ditunda-tunda atau bahkan yang tidak dikerjakan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Jadi yang rajin
sekolahnya. Oke? Ya. Kemudian contoh jujur dan adil di masyarakat. Jujur di masyarakat contohnya tidak menyebarkan berita hoaks atau berita bohong, sampaikan hanya kabar yang benar setelah bertabayun atau klarifikasi. Jadi jangan terburu-buru menyebarkan sebuah berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi dicari dulu informasinya, benar enggak? Kalau benar, silahkan dibagikan atau di-share. Kemudian yang kedua, bila diberi amanah untuk urusan warga, laksanakan dengan jujur dan tidak menambah-nambahi. Jadi umpama diberikan amanah menjadi entah Pak RT, entah Pak RW, entah seksi bagian apa, laksanakan dengan baik, dengan jujur, tidak menambah-nambahi. Kemudian yang ketiga, melapor pada RT dan RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Jadi lapor dulu, pindah-pindahan, lapor dulu supaya apa? Supaya mereka lingkungan di situ dapat mengenal dan tidak curiga kepada kita. Oh, bapak itu namanya ini, dia orangnya begini. Jadi seperti itu. Kemudian adil di masyarakat, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita yang negatif. Di sama tetangga juga harus baik, ya, menjaga nama baiknya, tidak menyebarkan tadi gosip yang tidak baik. Kemudian tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari rumah kita. Jadi jangan mengganggu tetangga karena mereka pun juga punya hak untuk tenang dalam lingkungan. Jadi nyalakan musik sekiranya kita mendengar sudah cukup, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi kalau ada orang yang bicara, di sini mau menyampaikan pendapat, ya didengarkan, diperhatikan, karena dia pun juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu anak-anak? Paham? Insyaallah. Hikmah jujur dan adil. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi kalau kita jujur dan adil, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat dan akan memberikan kemuliaan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, mendapatkan ketenangan hati, karena banyak berbohong akan membuat seorang was-was. Ya betul. Jadi kalau kita jujur, insya Allah hati kita akan tenang. Sebaliknya, kalau tidak jujur ya was-was atau ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini hikmah jujur, ya. Kemudian mewujudkan kondisi yang harmonis baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Jadi kalau kita jujur dan adil di sini, ya, maka rumah tangga kita, kemudian di sekolah kita, di masyarakat kita, kondisinya akan harmonis, akan tenang, akan nyaman, akan bahagia. Kemudian menciptakan kerukunan, kesatuan, dan persatuan. Jadi kalau di masyarakat, ya akan rukun,
akan tampak kesatuan dan persatuannya. Kemudian yang keenam, menjadi pemimpin yang teladan serta pengayom bagi orang lain atau masyarakat. Jadi menjadi pemimpin yang menjadi contoh yang baik, yang diikuti oleh masyarakatnya. Kalau pemimpinnya jujur, kalau pemimpinnya adil, insya Allah masyarakatnya pun akan sejahtera, akan aman karena dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang bijak, yang teladan. Begitu anak-anak materi jujur dan adil. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon dicatat dengan baik materi ini. Demikian yang dapat Pak Fuad sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.